Introvert seringkali merasa terjebak di dunia kerja yang penuh interaksi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang karakter mereka yang bikin sulit, atau ada faktor lain? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Memahami Karakter Introvert. Pertama, kita harus memahami apa itu introvert. Introvert adalah orang yang lebih suka mengisi energinya dengan menghabiskan waktu sendiri atau dengan segelintir teman dekat, ketimbang berada di keramaian. Ini bukan berarti mereka tidak bisa bersosialisasi, tapi ada batasan di mana mereka merasa nyaman. Memiliki karakter introvert berarti cenderung berpikir lebih dalam sebelum berbicara, dan kadang merasa lebih nyaman dengan komunikasi tertulis. Dalam dunia kerja, hal ini bisa jadi tantangan, terutama saat memerlukan kerja tim atau parafrase ide secara langsung. Namun, ketika dipahami dengan baik, karakter ini juga punya banyak kelebihan. Misalnya, kebanyakan introvert cenderung detail-oriented dan tekun dalam pekerjaan. Mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga seringkali bisa mengidentifikasi hal-hal penting yang terlupakan orang lain. Dengan memahami cara kerja mereka, manajemen bisa memaksimalkan potensi ini. Chapter 2, Tantangan Sosial di Lingkungan Kerja. Beralih ke tantangan yang dihadapi. Lingkungan kerja yang memprioritaskan interaksi sosial membuat banyak introvert merasa tertekan. Dalam rapat yang penuh dengan diskusi lisan, introvert mungkin merasa sulit untuk mengemukakan pendapat mereka. Ada ketakutan bahwa ide mereka akan diabaikan atau dianggap tidak cukup baik. Selain itu, perasaan canggung saat menjalin hubungan dengan rekan kerja baru juga menjadi beban tersendiri. Mereka seringkali memilih untuk menghindar dari situasi yang mengharuskan mereka berbincang-bincang dengan orang baru, yang bisa memperburuk perasaan terasing. Tantangan ini seringkali membuat mereka merasa digerogoti oleh tekanan sosial yang tidak perlu. Konsekuensinya, hal ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan performa kerja. Mengatasi perasaan ini akan menjadi langkah penting demi menjaga kesejahteraan mereka. Chapter 3, Mengelola Overthinking di Tempat Kerja. Salah satu masalah yang sering dihadapi introvert adalah overthinking. Ketika berada di lingkungan kerja yang padat, pikiran mereka bisa lepas kendali. Apa yang seharusnya jadi pemikiran positif bisa berubah jadi keraguan. Misalnya, saat mendapatkan kritik dari atasan, introvert mungkin mencerna setiap detail dan terjebak dalam pemikiran negatif. Hal ini dapat menghambat produktivitas mereka dan menyebabkan penundaan dalam menyelesaikan tugas. Di sini, penting untuk mengenali tanda-tanda overthinking dan belajar cara mengelolanya. Pertama, catat semua pikiran negatif yang muncul. Kedua, coba ubah pola pikir dengan fokus pada hal-hal positif. Ketiga, berbagi dengan teman dekat di tempat kerja bisa membuat pikiran lebih ringan. Dengan cara ini, mereka bisa kembali fokus dan menemukan motivasi untuk melanjutkan pekerjaan. Berlatih mindfulness juga bisa sangat membantu dalam mengurangi kebisingan mental yang dihasilkan oleh overthinking. Chapter 4, Mencari Dukungan di Tempat Kerja. Memiliki dukungan dari rekan kerja dan atasan sangat penting untuk introvert. Dalam hal ini, perusahaan sebaiknya menyediakan program mentoring atau pelatihan yang bisa membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja. Berbicara dengan atasan mengenai tantangan yang dihadapi dapat membuka jalan untuk memahami kelebihan introvert. Mengajukan permohonan untuk metode kerja yang lebih cocok, mulai dari waktu istirahat yang lebih fleksibel hingga format rapat yang lebih terstruktur, bisa menjadi langkah besar. Penting untuk menciptakan suasana yang mendukung keberagaman karakter, sehingga semua orang merasa diterima. Diskusi dalam kelompok kecil bisa menjadi alternatif yang lebih nyaman bagi mereka. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu introvert, tetapi juga menyuburkan hubungan antar karyawan dan menciptakan budaya perusahaan yang lebih positif. Chapter 5, Menerima Diri dan Menghargai Keunikan. Akhirnya, yang terpenting adalah menerima diri sendiri. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi, dan itu sepenuhnya normal.
Introvert tidak harus mengubah diri mereka menjadi ekstrovert untuk berhasil. Dengan memahami sifat dan keunikan diri, mereka bisa menemukan cara untuk berkontribusi dengan cara yang paling nyaman. Proses penerimaan ini dapat memerlukan waktu, namun sangat berharga. Kesadaran ini membuat mereka lebih kuat, bukan hanya di tempat kerja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai keunikan dan kontribusi pribadi bisa membantu mereka merasa lebih percaya diri. Dengan begitu, introvert dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan mereka. Inilah kunci untuk menjadikan karakter mereka sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.